Ya, mulai ya. 50. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok E akan mempresentasikan hubungan faktor genetik dan sistem kardiorespiratori unggas dengan asites. Mungkin bisa next. Perkenalkan, kami dari kelompok E dengan anggota Muhammad Iqbal Maulana, saya sendiri Agung Fatihudin, Ivana Dwi Aryani, Gita Melani Azhara, Iin Fisya, Anggraista Bulan Agustin, Janiarius Arakian. Baik, untuk selanjutnya yaitu kepada yang berpresentasi dipersilahkan. Oke, masuk ke latar belakang. Asites merupakan penyakit yang umum pada ayam broiler, ditandai oleh pemupukan cairan di rongga perut. Penyakit tersebut mengakibatkan penurunan produktivitas dan kerugian ekonomi. Faktor genetik, fisiologis, dan lingkungan saling berkontribusi terhadap kejadian asites, di mana lokasi dan manajemen pemeliharaan berperan penting dalam pencegahan. Next. Rumusan masalah. Yang pertama, sistem fisiologi apa saja yang terlibat dalam pertumbuhan ayam. Yang kedua, mengapa pertumbuhan broiler lebih cepat dari ayam petelur. Yang ketiga, mengapa asites lebih sering menyerang ayam broiler. Dan yang terakhir, bagaimana hubungan antara sistem respirasi dan peredaran darah dengan faktor lingkungan. Selanjutnya ada sistem fisiologi ayam dalam pertumbuhan. Yang pertama ada sistem endokrin, yaitu mengatur hormon pertumbuhan seperti GH dan IGF-1, terus metabolisme yaitu T3, T4, dan insulin. Selanjutnya sebagai sistem kardiovaskular, yaitu menyalurkan oksigen dan nutrisi ke jaringan. Ketidakseimbangan suplai dan permintaan oksigen dengan menyebabkan hipoksia dan asites. Selanjutnya ada sistem pencernaan, mencegah dan menyerap nutrisi secara efisien untuk pembentukan jaringan. Selanjutnya ada sistem respirasi sebagai struktur unik, yaitu paru-parunya kecil dan kantong udara, memungkinkan aliran udara searah dan efisien dalam pertukaran oksigen. Selanjutnya ada faktor pertumbuhan cepat ayam broiler. Yang pertama ada genetik. Strain broiler dipilih untuk pertumbuhan cepat, dipengaruhi oleh gen GH, IGF-1, IGF-1R. Lalu yang kedua ada nutrisi, pakan tinggi, protein, dan energi mendukung pertumbuhan cepat. Lalu yang ketiga ada lingkungan, yaitu suhu, kelembaban, pencahayaan berpengaruh pada konsumsi pakan dan perilaku ayam. Yang keempat ada kesehatan, manajemen kesehatan yang baik sangat penting untuk efisiensi pertumbuhan. Yang selanjutnya, mengapa ayam broiler rentan asites? Yang pertama ada faktor genetik. Pertumbuhan cepat tidak selalu diimbangi kemampuan jantung dan paru. Yang kedua, lingkungan. Suhu rendah dan ketinggian tempat memperburuk kondisi oksigen. Yang ketiga, metabolisme tinggi meningkatkan beban kerja sistem kardiopulmoner. Dan yang terakhir, nutrisi. Pakan yang tinggi, maka energi bisa memicu stres metabolik dan ketidakseimbangan pada elektrolit. Oke, baik. Selanjutnya masuk ke hubungan respirasi, sirkulasi, dan lingkungan. Sistem pernapasan dan peredaran bekerja sama untuk mencakupi kebutuhan metabolik ayam. Lalu ada suhu ideal. Suhu ideal itu sekitar 18 sampai 23 derajat Celcius.
penting untuk menjaga homositosis. Lalu ada stres lingkungan. Itu mencakup panas atau dingin, amonio, ventilisasi buruk. Bisa mengganggu fungsi organ dan menurunkan imunitas. Lalu ada lokasi. Lokasi tinggi menyebabkan hipoxia, lalu resiko hipotensi pulmodal dan asbestis meningkat. Selanjutnya, kesimpulan, asites merupakan hasil interaksi kompleks antara genetik, fisiologi, dan lingkungan. Pemilihan strain, manajemen nutrisi, dan kondisi kandang harus diperhatikan untuk mencegah asites. Penelitian lebih lanjut penting untuk mendukung strategi pencegahan yang efektif dan berkelanjutan. Baik, mungkin itu penjelasan dari hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang akan bagi teman-teman yang akan bertanya dipersilahkan. Adakah yang mau bertanya? Oh, Mas Okta mengangkat tangan. Silakan Mas Okta mau bertanya apa? Oke, jadi saya mau bertanya, dari diskusi kalian ini, kesimpulannya faktor apa saja yang mempercepat atau memperlambat kematangan kelamin pada ayam? Gitu, Mas. Baik, makasih Mas Okta. Pertanyaannya kami tampung dulu. Untuk selanjutnya, baik Mas, coba diulang lagi pertanyaannya dan dicermati dari materinya dan judulnya. Oh, silakan Mas Okta bisa mengulangi tadi pertanyaannya. Izin bertanya ya. Jadi sistem respirasi sama sistem peredaran darah di ayam broiler itu bagaimana korelasinya atau kerjasamanya? Begitu Mas Agung. Baik Mas, terima kasih pertanyaannya. Saya tampung dulu ya. Untuk selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Oh, Mas Fian mau bertanya. Silahkan Mas Fian. Nah, izin bertanya. Nah, faktor lingkungan apa aja sih yang dapat memperburuk kondisi ayam broiler dan meningkatkan risiko asites? Baik, terima kasih. Sembari menunggu jawaban dari pertanyaan Mas Fian, mungkin rekan saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Oke, di sini aku mau jawab pertanyaan dari Okta. Bagaimana sistem respirasi dan sistem
peredaran darah bekerja sama dalam tubuh ayam broiler. Jadi sistem respirasi dan sistem peredaran darah itu bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan metabolik pada ayam. Sistem respirasi itu menyuplai oksigen melalui paru-paru dan kantong udara. Sementara sistem peredaran darah itu mengangkut oksigen tersebut ke seluruh tubuh. Ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan oksigen itu dapat menyebabkan hipoksia dan asites. Oke, apakah sudah terjawab, Mas Okta? Cukup, sudah jelas. Oke. Baik, karena sudah terjawab, sekarang tinggal pertanyaan yang kedua. Kepada teman saya yang mau menjawab, dipersilahkan. Oke, saya mau menjawab pertanyaan yang kedua dari Mas Pian, yaitu apa saja faktor lingkungan yang dapat memperburuk kondisi ayam broiler dan meningkatkan resiko asites. Jadi, faktor lingkungan yang memperburuk kondisi ayam broiler meliputi suhu rendah, lokasi pemeliharaan di dataran tinggi, yang menyebabkan hipoksia, ventilasi yang buruk, dan tingginya kadar amonia. Faktor ini meningkatkan beban kerja sistem kardiopulmoner yang dapat menyebabkan stres fisiologis dan akhirnya asites. Begitu. Apakah cukup? Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi dan tanya jawab dari malam ini. Terima kasih yang telah mengikuti Zoom diskusi pada malam hari ini. Dari kami memohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.